Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Akuntansi Keuangan Menengah 1, dengan anggota kelompok pertama Fahru Rozi dengan NIM 2020-12-11-030. Yang kedua Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-12-11-031. Dan yang terakhir Marcela Kusuma dengan NIM 2020-12-11-032. Bagian 3 atau chapter 3 itu mengenai sistem informasi akuntansi. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan sistem informasi akuntansi dasar, yang kedua mencatat dan meringkas transaksi dasar, yang ketiga identifikasi dan buat jurnal penyesuaian, yang keempat siapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan dan buat jurnal penutup, yang kelima menyusun laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Bab ini juga banyak diskusi konseptual yang merupakan bagian integral dari topik yang disajikan di sini. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan dan mengilustrasikan fitur-fitur sistem informasi akuntansi. Konten dan organisasi bab ini adalah ada Accounting Information System, Record and Summarize Basic Transaction, ada Identify and Prepare Adjusting Entries, lalu Preparing Financial Statement, dan yang terakhir Financial Statement for a Merchandising Company. Bekerja di geng rantai kemajuan teknologi informasi dan akuntansi selalu bergerak beriringan. Misalnya pertimbangkan teknologi baru yang disebut blockchain, yang berpotensi digunakan dalam sistem akuntansi. Apa itu blockchain? Ini adalah buku besar digital transaksi ekonomi yang sepenuhnya publik, terus diperbarui oleh pengguna yang tak terhitung jumlahnya di cloud dan dianggap oleh banyak orang tidak mungkin rusak. Basis data blockchain berisi dua jenis catatan, yaitu ada transaksi dan blok. Sistem informasi akuntansi telah dibangun di atas teknologi database sejak lama. Alasan minat baru-baru ini adalah teknologi blockchain untuk sistem akuntansi berkaitan dengan beberapa fitur unik. Yang pertama, ada teknologi blockchain dapat digunakan untuk membuat database informasi yang tidak dapat diubah. Yang kedua, catatan blockchain dapat disimpan dalam sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi selalu ada banyak salinan basis data dan semua salinannya sama setiap saat. Yang ketiga, sistem blockchain dapat dibangun menggunakan database publik atau bersama. Tujuan pembelajaran 1 itu menjelaskan sistem informasi akuntansi dasar. Sistem informasi akuntansi dasar mengumpulkan dan memproses transaksi dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Sifat bisnis dan transaksi yang terlibat, ukuran perusahaan, volume data yang akan ditangani, dan tuntutan informasi dari manajemen dan lain-lain. Sistem informasi akuntansi yang baik membantu manajemen menjawab pertanyaan seperti 1. Berapa banyak dan jenis utang apa yang belum dibayar? Lalu apakah penjualan kami lebih tinggi pada periode ini daripada sebelumnya? Aset apa yang kita miliki? Apa arus kas masuk dan arus keluar kami? Apakah kami mendapat untung periode lalu? Dan apakah ada link produk atau divisi kita yang mengalami kerugian? Bisakah kita dengan aman meningkatkan dividen kita kepada pemegang saham? Dan yang terakhir, apakah tingkat pengembalian aset bersih kita meningkat? Ada terminologi dasar. Terminologi dasar peristiwa. Terjadinya konsekuensi suatu peristiwa umumnya adalah sumber atau penyebab perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas. Peristiwa mungkin eksternal atau internal. Transaksi. Peristiwa eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran antara dua atau lebih entitas. Akun. Suatu pengaturan sistematis yang menunjukkan pengaruh transaksi dan peristiwa lain pada elemen tertentu, atau aset, kewajiban, dan sebagainya. Perusahaan membuat akun terpisah untuk setiap aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, dan untuk modal atau ekuitas pemilik. Karena format akun sering menyerupai huruf T, terkadang disebut sebagai akun T. Akun real dan nominal. Akun real atau permanen adalah akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Mereka muncul pada laporan posisi keuangan. Kalau akun nominal atau sementara, itu adalah akun pendapatan, beban, dan dividen. Kecuali untuk dividen, mereka muncul di laporan laba rugi. Lalu ada buku besar atau cetakan komputer yang berisi akun-akun tersebut. Ada jurnal di mana perusahaan awalnya mencatat transaksi dan memilih peristiwa lainnya. Berbagai jumlah dipindahkan dari buku entry asli jurnal ke buku besar. Lalu ada neraca percobaan. Daftar semua akun terbuka di buku besar dan saldonya. Neraca saldo yang diambil segera setelah semua penyesuaian telah dipotong disebut neraca saldo yang disesuaikan. Lalu ada menyesuaikan entry. Entry dibuat pada akhir periode akuntansi yang memperbarui semua akun berdasarkan akrual, sehingga perusahaan dapat menyiapkan laporan keuangan yang benar. Lalu ada laporan keuangan, pernyataan yang mencerminkan pengumpulan tabulasi, dan ringkasan akhir dari data akuntansi.
Ada 4 pernyataan yang terlibat. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif mengukur hasil operasi selama periode tersebut. Yang ketiga adalah laporan arus kas, melaporkan kas yang disediakan dan digunakan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tersebut. Yang keempat, ada laporan laba ditahan atau laporan laba ditahan merekonsiliasi saldo akun laba ditahan dari awal sampai akhir periode. Entry penutup proses formal di mana perusahaan mengurangi semua akun nominal menjadi nol dan menentukan dan mentransfer laba bersih atau rugi bersih ke akun ekuitas. Lalu ada debit dan kredit. Istilah debit dan kredit masing-masing berarti kiri dan kanan. Istilah-istilah ini tidak berarti bertambah atau berkurang, melainkan menggambarkan di mana suatu perusahaan membuat entry dalam proses pencatatan. Penempatan debit di sebelah kiri dan kredit sebelah kanan hanyalah kebiasaan akuntansi. Kesetaraan debit dan kredit memberikan dasar bagi sistem pencatatan transaksi berpasangan atau kadang-kadang disebut sebagai pembukuan berpasangan. Ini ilustrasi 3.1 yang menyajikan pedoman dasar untuk sistem akuntansi. Kenaikan ke semua akun aset dan beban terjadi di sebelah kiri atau sisi debit, dan penurunan terjadi di sebelah kanan atau sisi kredit. Ilustrasi 3.3 memperluas persamaan ini untuk menunjukkan akun-akun yang berbentuk ekuitas. Financial Statement and Ownership Structure, laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan melaporkan modal saham dan laba ditahan. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban. Seperti ada di ilustrasi 3.4 yang menunjukkan laporan laba rugi dan hubungan ekuitas. Laporan laba rugi dan hubungan ekuitas struktur kepemilikan perusahaan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari atau mempengaruhi badan ekuitas. Ini contoh gambarnya. Lalu ada siklus akuntansi. Pada ilustrasi 3.6 menunjukkan langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Perusahaan biasanya menggunakan prosedur akuntansi ini untuk mencatat transaksi dan menyiapkan laporan keuangan, mengidentifikasi dan mencatat transaksi dan peristiwa lainnya. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi dan peristiwa lain yang dipilih. Masalah pertama adalah menentukan apa yang akan direkam, meskipun IFRS memberikan pedoman, tidak ada aturan sederhana yang menyatakan peristiwa mana yang harus dicatat oleh perusahaan. Ini contohnya. Ada konsep yang mendasari aset, adalah sumber daya ekonomi sekarang yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari perusahaan masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Transaksi yang dicatat dapat berupa pertukaran antara dua entitas di mana masing-masing menerima dan mengorbankan nilai, seperti pembelian dan penjualan barang atau jasa. Lalu ada konsep yang mendasari liabilitas, adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Singkatnya, sebuah perusahaan mencatat transaksi sebanyak mungkin yang mempengaruhi posisi keuangannya. Next. Tujuan pembelajaran 2 yaitu mencatat dan meringkas transaksi dasar. Yang pertama, penjurnalan. Sebuah perusahaan mencatat dalam akun-akun transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitasnya. Buku besar berisi semua akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Suatu transaksi mempengaruhi dua atau lebih akun yang masing-masing berbeda pada halaman yang berbeda dalam buku besar. Oleh karena itu, untuk memiliki catatan lengkap dari setiap transaksi atau peristiwa lain di suatu tempat, perusahaan menggunakan jurnal. Contohnya, pada 1 September, para pemegang saham menginvestasikan 15.000 saham di perusahaan dengan imbalan saham biasa, membeli peralatan komputer seharga 7.000 tunai. Jurnalnya cash pada share capital ordinary sebesar masing-masing 15.000 dan equipment pada cash masing-masing sebesar 7.000. Next. Yang kedua, posting. Prosedur pemindahan entry jurnal ke dalam buku besar disebut juga posting. Langkah-langkahnya, pertama, dalam buku besar masukkan di kolom yang sesuai dari akun yang debit, tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditampilkan dalam jurnal. Yang kedua, pada kolom referensi jurnal, tulis nomor rekening yang dibukukan jumlah debitnya. Yang ketiga,
Masukkan di kolom yang sesuai dari akun yang dikreditkan tanggal, halaman jurnal, jumlah kredit yang ditampilkan dalam jurnal. Yang keempat, pada kolom referensi jurnal, tuliskan nomor rekening yang dibutuhkan, jumlah kreditnya. Next. Nah, ini contohnya. Yang pertama, general journal, ada cash, share capital, dibuat ke buku besar menjadi dua kotak. Next. Yang ketiga, bagan akun. Jumlah dan jenis akun berbeda untuk setiap perusahaan. Jumlah akun tergantung pada jumlah keinginan manajemen detail. Misalnya, manajemen satu perusahaan mungkin menginginkan satu akun untuk semua jenis beban utilitas. Lain mungkin menyimpan rekening pengeluaran terpisah untuk setiap jenis utilitas seperti gas, listrik, air. Bagan ini mencantumkan akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasi di buku besar. Contohnya, akun 101-199 menunjukkan akun aset, 200-299 menunjukkan kewajiban, 300-399 menunjukkan akun ekuitas, 400-499 menunjukkan pendapatan, 500-799 menunjukkan beban, 800-899 menunjukkan pendapatan lain-lain, 900-999 menunjukkan beban lain-lain. Next. Contohnya seperti gambar berikut. Nomor 101 cash sampai liability, equity, revenue, expense sampai 990. Yang keempat, proses pencatatan ilustrasi. Menunjukkan langkah-langkah dasar dalam proses pencatatan menggunakan transaksi Oktober Yazizi Advertising periode akuntansi 1 bulan. Yang pertama dari transaksi, kemudian basic analysis, kemudian equation analysis, menentukan debit dan kredit analisis, jurnal, dan kemudian buku besar. Tujuan dari analisis transaksi untuk mengidentifikasi jenis akun yang terlibat dan kemudian untuk menentukan apakah akan membuat debit atau kredit ke akun. Next. Yang kelima, ada neraca saldo, adalah daftar akun dan saldonya pada waktu tertentu. Sebuah perusahaan biasanya menyiapkan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca menyantumkan akun dalam urutan kemunculannya di buku besar dengan saldo debit tercantum di kolom kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Jumlah dari kolom harus sama. Tata caranya menyantumkan judul akun dan saldonya, kemudian menjumlahkan kolom debit dan kredit, membuktikan persamaan dua kolom. Next. Identifikasi dan siapkan entry penyesuaian. Mengidentifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian agar pendapatan dicatat pada periode jasa dilakukan dan berlaku diakui pada periode terjadinya perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Singkatnya, penyesuaian memastikan bahwa perusahaan seperti SAP, Cathay Pacific Airways, dan Nokia mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Penggunaan jurnal penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan pada laporan posisi keuangan aset, kewajiban, dan ekuitas yang sesuai pada tanggal laporan. Neraca saldo penjumlahan pertama dari data transaksi mungkin tidak berisi data yang mutakhir dan lengkap. Ini terjadi karena ada beberapa alasan. Yang pertama, beberapa peristiwa tidak dijurnal setiap hari karena tidak bijaksana. Contohnya, konsumsi persediaan, pendapatan gaji, upah oleh karyawan. Yang kedua, beberapa biaya tidak dijurnal selama periode akuntansi karena biaya ini kadaluarsa dengan berlalunya waktu dan bukan sebagai akibat dari transaksi harian yang berulang. Yang ketiga, beberapa item mungkin tidak direkam. Contohnya adalah tagihan layanan utilitas yang tidak akan diterima sampai periode akuntansi berikutnya. Next. Jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan. Saldo untuk menentukan apakah lengkap dan mutakhir untuk tujuan laporan keuangan. Analisis ini membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang operasi Sony dan kaitan akun. Karena proses yang terlibat ini biasanya akuntan yang terampil menyiapkan jurnal penyesuaian. Namun mereka memberi tanggal entry pada tanggal laporan posisi keuangan. Konsep yang mendasari yaitu penyusunan laporan keuangan untuk subperiode seperti kuartal atau bulanan, meningkatkan ketetapan waktu informasi tetapi menimbulkan masalah verifikasi karena perkiraan dalam
mempersiapkan jurnal penyesuaian. Jenis entry penyesuaian diklasifikasikan sebagai penangguhan atau akrual. Masing-masing kelas ini memiliki 2 subkategori. Next. Penangguhan. Yang pertama, biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Kemudian pendapatan diterima di muka adalah kas yang diterima sebelum jasa dilakukan. Akrual. Yang pertama, pendapatan yang masih harus dibayar adalah pendapatan untuk layanan yang dilakukan tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Yang kedua, biaya yang masih harus dibayar, biaya yang terjadi tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Menyesuaikan entry untuk penangguhan, menunda berarti menunda atau menunda. Penangguhan adalah beban atau pendapatan yang diakui tanggal lebih lambat dari titik ketika uang tunai awalnya ditukar. Next. Dua jenis penangguhan adalah pertama, biaya dibayar di muka dan pendapatan terima di muka. Jika perusahaan tidak membuat penyesuaian untuk penangguhan, aset dan kewajiban dilebih-lebihkan dan beban serta pendapatan terkait dikecilkan. Misalnya dalam neraca percobaan Yajiz Pricing, saldo dalam aset persediaan hanya menunjukkan persediaan yang dibeli. Saldo ini dilebih-lebihkan, akun beban terkait beban perlengkapan disajikan terlalu rendah karena biaya perlengkapan yang digunakan belum diakui. Dengan demikian, jurnal penyesuaian untuk penangguhan akan menurunkan laporan posisi keuangan dan meningkatkan akun laporan laba rugi. Next. Menyesuaikan entry. Contoh. Biaya dibayar di muka ada aset dan pengeluaran. Pendapatan diterima di muka ada kewajiban dan pendapatan. Next. Biaya dibayar di muka. Aset yang dibayar dan dicatat sebelum perusahaan menggunakannya disebut biaya dibayar di muka. Ketika biaya dibayar di muka, perusahaan mendebit akun aset untuk menunjukkan layanan atau manfaat yang akan diterimanya di masa depan. Contoh pembayaran di muka adalah asuransi, persediaan, iklan, dan sewa. Biaya dibayar di muka bisa kadaluarsa, baik dengan berlalunya waktu, misalnya sewa dan asuransi, atau melalui penggunaan dan konsumsi, misalnya persediaan. Biaya yang berlaku untuk periode akuntansi saat ini dan untuk menunjukkan jumlah yang tersisa dalam akun aset. Next. Perlengkapan. Sebuah bisnis dapat menggunakan beberapa jenis persediaan yang berbeda, misalnya kantor akuntan publik yang menggunakan perlengkapan kantor seperti alat tulis, amplop, dan kertas pembukuan. Perusahaan periklanan akan menyediakan persediaan iklan seperti spidol, papan tulis, cartridge, printer. Persediaan adalah umumnya didebit ke akun aset saat diperoleh. Pada saat itu, inventaris fisik hitungan sebesar persediaan diambil. Selisih antara saldo akun persediaan atau aset dan biaya persediaan tangan merupakan persediaan yang digunakan atau beban untuk periode tersebut. Next. Pertanggungan. Sebagian besar perusahaan memiliki asuransi kebakaran dan pencurian. Untuk barang dagangan dan peralatan, asuransi tanggung jawab pribadi untuk kecelakaan yang diderita pelanggan dan asuransi mobil untuk mobil dan truk perusahaan. Tingkat perlindungan terhadap kerugian menentukan biaya asuransi atau jumlah premi yang harus dibayar. Perusahaan biasanya mendebit premi asuransi ke akun aset asuransi dibayar dibuka saat dibayar. Pada tanggal laporan keuangan, kemudian mendebit biaya asuransi yang mengkredit asuransi dibayar di muka untuk biaya yang kadaluarsa selama periode tersebut. Next. Depresiasi. Aset ini menyediakan layanan selama beberapa tahun. Jangka waktu layanan biasanya disebut sebagai masa manfaat aset. Misalnya mengharapkan aset seperti bangunan untuk memberikan layanan selama bertahun-tahun. Siemens mencatat bangunan tersebut sebagai aset bukan beban pada tahun bangunan tersebut diperoleh. Siemens mencatat aset tersebut pada biaya seperti yang disyaratkan oleh prinsip biaya historis. Next. Untuk mengikuti prinsip pengakuan biaya, Siemens harus melaporkan sebagian dari biaya aset berumur panjang sebagai beban selama setiap periode masa manfaat aset. Perlu penyesuaian penyusutan berdasarkan IFRS, akuisisi, fasilitas produktif
dipandang sebagai pembayaran di muka jangka panjang untuk layanan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membuat jurnal penyesuaian berkala untuk depresiasi. Artinya perusahaan mengakui biaya pengeluaran yang kadaluarsa selama periode berjalan dan melaporkan biaya aset yang belum kadaluarsa pada akhir periode. Next. Penyebab utama penyusutan. Fasilitas produktif adalah penggunaan aktual, kerusakan karena elemen, dan keusangan. Presentasi pernyataan. Akumulasi penyusutan peralatan adalah akun kontra aset. Akun kontra aset mengimbangi akun aset pada laporan posisi keuangan. Ini berarti bahwa akun akumulasi penyusutan peralatan mengimbangi akun peralatan pada laporan posisi keuangan. Saldo normalnya ada di sebelah kredit. Next. Depresiasi. Nilai buku atau nilai tercatat dari setiap aset yang dapat disusutkan adalah antara biaya perolehannya dan akumulasi penyusutannya yang terkait. Artinya depresiasi mengalokasikan biaya aset ke periode di mana aset tersebut digunakan. Penyusutan tidak berusaha untuk melaporkan perubahan aktual dalam nilai aset. Beban penyusutan mengidentifikasi bagian dari biaya aset yang kadaluarsa selama periode tersebut. Next. Pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum layanan dilakukan, mereka mencatat kewajiban dengan meningkatkan atau mengkredit akun kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka. Dengan kata lain, perusahaan kini memiliki kewajiban liability untuk memberikan pelayanan kepada salah satu pelanggannya. Barang-barang seperti sewa, langganan majalah, dan simpanan pelanggan untuk layanan di masa mendatang dapat menghasilkan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah kebalikan dari biaya dibayar di muka. Memang pendapatan diterima di muka adalah pembukuan satu perusahaan, kemungkinan besar merupakan pembayaran di muka pada pembukuan perusahaan yang melakukan pembayaran di muka. Misalnya, jika kita mengasumsikan periode akuntansi yang identik, pemilik akan memiliki pendapatan sewa diterima di muka ketika penyewa memiliki sewa dibayar di muka. Next. Menyesuaikan entry untuk akrual. Kategori kedua dari jurnal penyesuaian adalah akrual. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk akrual untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilakukan dan beban yang terjadi pada periode akuntansi yang berjalan. Pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan atas jasa yang telah dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan merupakan pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar dapat terakumulasi dengan berlalunya waktu, seperti dalam kasus pendapatan bunga. Ini tidak dicatat karena perolehan bunga tidak melibatkan transaksi harian. Perusahaan tidak mencatat pendapatan bunga setiap hari karena seringkali tidak praktis untuk melakukannya. Next. Pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan atas jasa yang telah dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan merupakan pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar dapat terakumulasi dengan berlalunya waktu, seperti dalam kasus pendapatan bunga. Perusahaan tidak mencatat pendapatan bunga setiap hari karena seringkali tidak praktis untuk melakukannya. Next. Hutang buruk. Pengakuan yang tepat atas pendapatan dan beban pencatatan detail hutang sebagai beban periode di mana perusahaan mencatat pendapatan untuk layanan yang dilakukan, bukan periode di mana perusahaan menghapus akun atau catatan. Pada setiap akhir periode, sebuah perusahaan memperkirakan jumlah piutang yang nantinya terbukti tidak tertagih. M dan S mendasarkan estimasi pada berbagai faktor jumlah piutang tak tertagih yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi secara umum, berapa lama piutang telah jatuh tempo, dan faktor-faktor lain yang menunjukkan tingkat tidak tertagihnya piutang. Next. Neraca percobaan yang disesuaikan. Setelah menjurnal dan memposting semua jurnal penyesuaian, Yazisi Advertising menyiapkan neraca saldo lain dari akun buku besar. Kemudian neraca saldo ini disebut neraca saldo yang disesuaikan. Tujuannya untuk membuktikan kesetaraan dari total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semuanya penyesuaian. Karena
Karena akun-akun tersebut berisi semua data yang diperlukan untuk laporan keuangan, maka neraca saldo yang disesuaikan adalah dasar utama untuk penyusunan laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan. Seperti yang ditunjukkan di atas, agency advertising dapat menyiapkan laporan keuangan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan. Seperti yang ditunjukkan ilustrasi 3.36, EGZ menyiapkan laporan laba rugi dari akun pendapatan dan beban. Selanjutnya, ia memperoleh laporan laba ditahan dari akun laba ditahan dan dividen dan laba bersih atau rugi bersih yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi. Next. Ini adalah ilustrasi dari laporan laba rugi dari EGZ Advertising. Next. Ini juga statement of financial position dari EGZ Advertising. Next. Penutupan. Proses penutupan mengurangi saldo akun nominal sementara menjadi nol untuk mempersiapkan akun untuk transaksi periode berikutnya dalam proses penutupan EGZ Advertising. Mentransfer semua saldo akun pendapatan dan beban atau item laba rugi ke akun clearing atau suspense yang disebut ringkasan pendapatan akun besar laba rugi. AJZ menggunakan rekening clearing ini hanya pada akhir setiap periode pembukuan akun tersebut, merupakan laba bersih atau rugi bersih untuk periode tersebut. Kemudian mentransfer jumlah ini, yaitu laba bersih atau rugi bersih, ke akun ekuitas. Untuk korporasi, akun ekuitas adalah laba ditahan. Untuk pemilikan perseorangan dan persekutuan, ini adalah akun modal. Next. Jurnal penutup. Dalam praktiknya, perusahaan umumnya menyiapkan jurnal penutup hanya pada akhir periode akuntansi tahunan perusahaan. Namun, untuk mengilustrasikan perjalanan dan posting jurnal penutup, kami akan berasumsi bahwa EGZ Advertising menutup bukunya setiap bulan. Ilustrasi di samping ini menunjukkan ayat jurnal penutup pada tanggal 31 Oktober. Ini adalah contoh dari jurnal penutup dari EGZ Advertising. Next. Memposting jurnal penutup. Ilustrasi samping menunjukkan posting entry penutupan dengan garis bawah atau aturan akun. Semua akan sementara memiliki saldo 0. Setelah memposting entry penutup, setelah itu memperhatikan bahwa saldo di laba ditahan merupakan akumulasi pendapatan EGZ Advertising yang tidak didistribusikan pada akhir periode akuntansi. Laba ditahan, seperti disebutkan di atas, AJC menggunakan akun ekstrisal laba rugi. Hanya sebagai penutup itu tidak menjurnal dan memposting entry ke akun di sepanjang tahun. Next. Neraca saldo setelah penutupan. Ingatlah bahwa neraca saldo dibuat setelah memposting transaksi reguler pada periode tersebut. Dan bahwa neraca percobaan kedua, yaitu saldo percobaan yang disesuaikan, terjadi setelah memposting entry penyesuaian sebuah perusahaan dapat mengambil neraca saldo ketiga setelah memposting entry penutup. Yang mana kemudian karena semua akun sementara akan memiliki nol saldo, neraca saldo setelah penutupan hanya akan berisi akun-akun permanen, yaitu nyata. Seperti laporan fungsi keuangan. Next. Berikut adalah contoh dari post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah bukti bahwa perusahaan di advertising telah menutup saldonya. Next itu adalah ringkasan siklus akuntansi. Itu yang pertama ada masukkan hasil periode tersebut dalam jurnal yang sesuai. 2. Posting dari jurnal ke buku besar. 3. Siapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang keempat, siapkan jurnal penyesuaian dan posting buku besar. 5. Siapkan neraca saldo setelah penyesuaian atau adjust trial balance. Yang keenam, siapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan. Yang ketujuh, siapkan entry jurnal penutup dan posting ke buku besar. Yang ke-8, siapkan neraca saldo setelah penutupan. Atau yang ke-9, siapkan ayat pembalik opsional. Next. Tujuan pembelajaran 5, laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk Sinar ditunjukkan pada ilustrasi 3.41.
Laporan laba rugi mengklasifikasikan ke dalam kategori seperti yang pertama laba kotor atas penjualan, laba dari operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Laporan laba ditahan. Sebuah perusahaan dapat mempertahankan laba bersih yang diperoleh dalam bisnis atau mungkin mendistribusikannya kepada pemegang saham dengan membayar dividen. Dalam ilustrasi 3.42, Sinar menambahkan laba bersih yang diperoleh selama tahun tersebut ke saldo laba ditahan. Pada 1 Januari meningkatkan saldo laba ditahan, pengurangan dividen sebesar 2.000. Tanggal 31 Desember, saldo laba ditahan akhir sebesar 26.400. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan Sinar yang ditunjukkan pada ilustrasi 3.43 merupakan laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Di bagian properti, pabrik, dan peralatan, Sinar mengurangi akumulasi penyusutan peralatan dari biaya perolehan peralatan. Ilustrasi 3.43, laporan posisi keuangan perusahaan dagang piutang bunga. Perusahaan dagang piutang bunga persediaan asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka dimasukkan sebagai aset lancar. Sinar menganggap aset ini lancar karena akan diubah menjadi uang tunai atau digunakan oleh bisnis dalam waktu yang relatif singkat. Perhatikan bahwa bagian ekuitas untuk Sinar agak berbeda dari bagian modal untuk kepemilikan. Total ekuitas terdiri dari modal saham biasa yang merupakan investasi awal oleh pemegang saham dan laba ditahan dalam bisnis. Perhatikan bahwa bagian ekuitas untuk Sinar agak berbeda dari bagian modal untuk kepemilikan. Total ekuitas terdiri dari modal saham biasa yang merupakan investasi awal oleh pemegang saham dan laba ditahan dalam bisnis. Hutang obligasi yang jatuh tempo pada tanggal 2027 merupakan kewajiban tidak lancar. Akibatnya laporan posisi keuangan menunjukkan akun dalam bagian terpisah. Laporan posisi keuangan menunjukkan utang pajak properti sebagai kewajiban lancar, karena merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Entry penutup. Sinar membuat jurnal penutup dalam jurnal umumnya sebagai berikut. Ini jurnal penutupnya. Next. Soal yang pertama itu Q1.14. Apa tujuan dari badan pemantau? Yaitu berfungsi sebagai mekanisme interaksi formal antara otoritas pasar modal dan IFRS Foundation, sehingga memfasilitasi kemampuan otoritas pasar modal. Next. Q1.22. Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard. Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP atau itu. Namun pada beberapa sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Next. Q2.23. Apa 5 langkah yang digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan? 1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan. 2. Identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah dalam kontrak. Yang ketiga, tentukan harga transaksi. Yang keempat, alokasikan harga transaksi untuk kinerja yang terpisah. Yang kelima, kenali pendapatan setiap kerja yang dipenuhi. Next, instruksi jawab yang A. Apa yang tampaknya menjadi masalah etika yang terlibat dalam kasus ini? Yaitu yang tidak jujuran dan kecurangan yang terencana. Terus nextnya, apakah Tony Norman tidak pantas atau tidak bermoral? Ya, tapi di sisi ia hanya terhasut dari perkataan Scott. Yang ketiga, apa yang akan dilakukan jika Anda adalah Tony Norman? Jawabannya adalah tidak menuruti perintah atau hasutan dari Scott untuk memanipulasi entries. Yang terakhir, siapa pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Yaitu Scott, Sylvia, dan Bernie Ebbers. Next. Jawabannya adalah pengakuan sebagai beban pada saat penjualan produk, yaitu ketika terjadinya biaya dalam periode tertentu dan tidak boleh diakui sebagai aktiva. Yang B, jawabannya adalah perusahaan membebankan beberapa biaya untuk periode berjalan sebagai beban. Yang C, jawabannya adalah biaya umumnya diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama biaya produk dan yang kedua periode biaya. Next. Untuk D, jawabannya adalah atas konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan.
Pertanyaan bagian D, jawabannya adalah jawaban. atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk unit fisik, tetapi periode. Kapanpun biaya suatu aktiva lebih dari satu periode, maka biaya tersebut dialokasikan secara sistematis pada periode yang dinikmati manfaat tersebut. Depresiasi aktiva tetap merupakan contoh alokasi sistematis. Yang pertama, banyaknya biaya periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan periode pendapatan berjalan. Yang kedua, pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara biaya tertentu dengan pendapatan. Yang ketiga, saat manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan pasti atau biaya yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang. Yang keempat, apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara materi tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih. Yang kelima, apabila biaya tersebut merupakan biaya bersama, maka alokasi arbiter harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Untuk jawaban bagian E, jika biaya garansi yang benar-benar terjadi melebihi besarnya biaya yang ditaksir sebelumnya, maka kelebihan tersebut lebih cepat untuk diakui sebagai rugi atau kerugian dibandingkan biaya operasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.